Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hidayati, NPM 2111010147 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya berasal dari kelas I, nomor absen 32. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran yang diampu oleh Bapak Dedi Irawan MAG. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan wakaf dan pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wakaf dan pembagiannya. Nah, wakaf sendiri berarti berhenti di suatu kata ketika membaca Al-Quran, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat yang disertai nafas. Sedangkan berhenti dengan tanpa nafas disebut dengan saktah. Nah, kemudian pembagian wakaf. Pembagian wakaf ini dibagi menjadi dalam 4 kategori. Yang pertama ada wakaf ikhtibari, kemudian ada wakaf intidhari, dan yang ketiga ada wakaf iltirari, dan yang keempat ada wakaf ikhtiyari. Untuk mengetahui pembahasannya, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada wakaf ikhtibari, yang berarti yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna, yang dilakukan dalam proses menguji muridnya. Hal ini hukumnya boleh. Nah, contoh bacaannya ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Nah, ketika berhenti pada kata watslu alaihim naba'a b'nai, nah, tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan pengajaran. Jika terpaksa harus wakaf, maka seharusnya dibaca dengan tambahan naba'a b'nain. Nah, di akhirnya itu terdapat huruf nun. Namun jika dibaca bersambung dengan kata sesudahnya, maka membacanya sebagai yang tertulis di mushaf. Jadi tetap ya, watslu alaihim naba'a b'nai adama bil haqq. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada wakaf intidhari, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan khusus dalam belajar mengajar Al-Quran. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menguasai cara membacanya dan hukumnya boleh. Nah, contohnya ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 80 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Nah, ketika berhenti pada kata ya'murukum, kemudian mengulanginya lagi karena selain dengan memfathahkan huruf ro ini, kata ya'murukum dapat juga didomahkan huruf ro-nya. Jadi wala ya'murukum. Nah, maka hal ini diperbolehkan karena untuk kepentingan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada wakaf iltirari. Nah, wakaf iltirari ini yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa.
atau tidak sengaja karena kehabisan nafas, lupa, bersin, batuk, menguap, menjawab salam, dan sebagainya. Hal ini hukumnya boleh. Nah, contohnya itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ketika kita berhenti pada kata huda, nah, misal ya, ulaika ala huda. Nah, kita mengulanginya tidak boleh langsung hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, tetapi kita harus mengulanginya dari kata ala, karena ketika kita mengulanginya dari kata huda itu dapat merusak makna. Jadi contohnya seperti ini, ulaika ala huda. Nah, kita berhenti karena hal yang tidak terduga. Jadi kita mengulanginya juga harus ala hudam mir rabbihim, bukan langsung hudam mir rabbihim. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada waqaf ikhtiyari. Nah, waqaf ini disebut juga dengan waqaf ijtihadi, yaitu berhenti sesuai dengan pilihan sendiri. Hal ini hanya dapat dikuasai oleh orang yang memahami kaidah bahasa Arab. Jadi, maksudnya sesuai dengan pilihan sendiri. Jadi, ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memahami kaidah bahasa Arab. Jadi, seperti ini. Kita bisa memilih kita ingin berhenti di mana, asalkan diri kita ini sudah paham kaidah bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena supaya tidak merusak makna yang ada dalam Al-Quran. Karena kalau kita berhenti sesuai pilihan sendiri dan kita belum menguasai kaidah bahasa Arab, itu dapat merusak makna Al-Quran. Kemudian ada pembagian waqaf ikhtiyari. Nah, waqaf ikhtiyari ini bisa terjadi karena 4 kemungkinan. Yang pertama ada waqaf tam, kemudian ada waqaf kafi, ada waqaf hasan, dan yang keempat ada waqaf qabih. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada al-waqfu tam atau waqaf tam, yaitu waqaf pada ayat yang sudah sempurna, artinya tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya, baik secara lafaz ataupun arti. Oleh karena itu, sebaiknya seorang pembaca setelah berhenti langsung memulai dengan ayat berikutnya. Hal ini sering terjadi ketika waqaf ini berada di ujung ayat atau waqaf pada akhir sebuah cerita. Seperti waqaf pada ayat Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat Maliki yaumiddin, nah ayat pertama merupakan pemujaan terhadap Allah. Kemudian pada ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat kedua ataupun ayat kelima ini merupakan ungkapan komunikasi dengan Allah. Jadi, tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya, baik secara lafaz maupun dari artinya. Kemudian yang kedua ada waqaf kafi atau al-waqful kafi, yaitu waqaf pada ayat yang sudah sempurna artinya, namun ayat selanjutnya masih ada hubungan lafaz. Oleh karena itu sangat dianjurkan langsung memulai dengan ayat selanjutnya. Nah, contohnya yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Allah telah menutup hati mereka. Berhenti pada kata la yu'minun, sebuah ungkapan yang sempurna.
Perkataan selanjutnya secara arti masih terkait dengan sebelumnya, namun dari segi lafadz merupakan susunan kata yang baru. Jadi, waqaf pada ayat yang sudah sempurna artinya, namun ayat selanjutnya masih ada hubungan lafadz. Kemudian yang ketiga ada al-waqful hasan atau waqaf hasan, yaitu waqaf pada ayat yang sempurna artinya, namun secara arti dan lafadz masih terdapat hubungan. Oleh karena itu sangat dianjurkan memulai dari ayat sebelumnya, kecuali berhenti di akhir ayat. Contohnya ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, berhenti pada kata as-salah. Wa yuqimuna as-salah. Nah, sebuah ungkapan yang sempurna, namun dianjurkan memulai dari wa yuqimuna as-salah. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Nah, jadi ketika berhenti pada kata as-shalah, kita memulainya lagi pada kata wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mengapa? Karena ayat selanjutnya masih ada hubungan arti dan lafadz. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada al-waqful qabih atau waqaf qabih, yaitu waqaf pada ayat yang belum sempurna artinya karena adanya keterkaitan dengan kata berikutnya, baik secara lafadz maupun arti, sehingga menimbulkan kesan arti yang tidak bagus atau yang merusak. Contohnya alhamdulillahi rabbi. Nah, kita berhenti. Seharusnya kan diteruskan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Muhammadun. Nah, itu juga tidak boleh, harusnya Muhammadur Rasulullah. Mengapa? Karena wakaf seperti di atas tercela hukumnya. Apabila dilakukan dengan sengaja, kecuali karena darurat yang disebabkan nafas yang tidak kuat, bersin, menguap, atau hal yang lainnya, sedang yang merusak arti seperti contoh yang telah kami sebutkan. Contohnya, la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, kalau kita mengucapkan la ilaha, artinya tidak ada Tuhan. Jadi harus diwasolkan atau diteruskan la ilaha illallah. Jadi artinya sempurna, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda wakaf. Nah, tanda-tanda wakaf itu apa saja? Nah, ada wakaf lazim, wakaf al-mamnu, kemudian ada wakaf al-wasli aula, kemudian ada juga wakaf jaiz, ada wakaf alamatul waqfi jaiz ma'a kaunil waqfi aula, kemudian ada mu'anaqah, ada wakaf mutlak, wakaf mustahaf, wakaf mujawaz, kemudian ada wakaf mukharakhas, ada wakaf kadzalik, dan juga ada wakaf saktah. Baik, yang pertama ada tanda wakaf yang namanya alamatul waqfi lazim, yang artinya tanda wakaf yang menunjukkan harus berhenti. Nah, jadi tanda wakafnya itu seperti ini, seperti huruf mim ya. Nah, contohnya ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 212 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, pada kata minal ladzina amanu. Nah, di sini kan terdapat tanda wakaf lazim ya,
Nah, ini diharuskan berhenti. Jadi membacanya minalladzina amanu. Baru dilanjutkan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Jadi tidak minalladzina amanu walladzina, tidak boleh seperti itu. Jadi harus diberhentikan terlebih dahulu. Minalladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Yang kedua, ada tanda wakaf yang bernama alamatul waqfi mamnu. Ada juga yang menyebutnya dengan la takif. Nah, tanda wakafnya seperti ini, seperti huruf lam alif ya. Nah, pengertiannya yaitu tanda wakaf yang menunjukkan dilarang berhenti atau jangan diwakafkan. Nah, contohnya ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, jadi ketika bertemu dengan tanda wakaf latakif ini, membacanya harus diteruskan, tidak boleh diwakafkan. Fi sabilillahi ulaika, tidak boleh fi sabilillah, baru ulaika. Jadi harus fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Untuk yang ketiga, ada tanda wakaf yang bernama alamatul waqfi jaiz ma'a kaunil wasli aula, atau yang disebut dengan al-waslu aula, yang artinya tanda wakaf boleh berhenti namun meneruskan bacaan lebih utama. Jadi menunjukkan lebih baik wasol ya. Tanda wakafnya seperti ini, huruf shad ya. Nah, contohnya ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 128 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan tanda wakaf yang bernama al-waslu aula, jadi kita dianjurkan atau lebih diutamakan untuk wasol, tidak diutamakan untuk berhenti. Jadi membacanya ummatan muslimatan laka wa arina, bukan ummatan muslimatan lak, baru wa arina, ummatan muslimatan lak wa arina mana, itu salah ya. Jadi yang benar ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian yang keempat ada tanda wakaf yang bernama alamatul waqfil jaizi limustawil thorofain, atau yang bernama wakaf jaiz. Nah, tanda wakaf jaiz ini artinya tanda wakaf yang menunjukkan wakaf atau wasol sama saja, keduanya boleh dilakukan. Jadi ketika kita bertemu dengan wakaf jaiz, kita diperbolehkan untuk berhenti ataupun diperbolehkan untuk lanjut. Wakaf dan wasol boleh dilakukan ya. Nah, tanda wakafnya itu seperti ini ya, jaiz, huruf jim. Ini juga ada. Contohnya ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 134 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah,
itu tadi saya membaca versi yang diwakofkan. Ada yang versi kedua, yaitu kita boleh mewasolkan ataupun membacanya itu diteruskan ya, tidak diwakofkan. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, yang kedua ini diwasolkan ataupun diteruskan. Jadi, wakof jaiz ini kita diperbolehkan untuk membaca wasol ataupun wakof. Nah, diperbolehkan ya. Kita bisa memilih mau diwakofkan ataupun diwasolkan. Untuk yang kelima yaitu ada tanda wakof seperti ini ya. Ini singkatan dari al-waqfu aula. Qolah namanya, al-waqfu aula, yang berarti menunjukkan lebih baik wakof. Pengertiannya, alamatul waqfil jaizi ma'a kaunil waqfi aula, yang artinya tanda wakof yang menunjukkan lebih bagus berhenti walaupun nafas masih kuat. Nah, ketika kita bertemu dengan tanda wakof qolah atau al-waqfu aula, jadi kita diharuskan untuk berhenti meskipun nafas kita masih kuat. Jadi, kita tidak diperbolehkan untuk meneruskan bacaan ataupun mewasolkan bacaan. Jadi, harus diwakofkan. Nah, contohnya ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Nah, jadi membacanya fathamma wajhullah. Nah, jadi diwakofkan, tidak fathamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Jadi tidak seperti itu. Jadi harus fathamma wajhullah. Berhenti baru dilanjutkan innallaha wasi'un alim. Kemudian yang keenam ada tanda wakof yang bernama mu'anaqah. Nah, yang artinya tanda wakof agar berhenti pada salah satu kata. Nah, cirinya yaitu tanda wakofnya seperti ini. Terdapat titik 3, 2 ya, seperti ini. Jadi, kita diharuskan mewakofkan atau berhenti di salah satu titik 3 ini. Nah, contohnya ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, pada titik 2 yang kedua ini kita mewakafkan ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Seperti itu ya. Jadi berhenti di salah satu titik. Di titik pertama kita mewasolkan atau melanjutkan bacaan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, teruskan di sini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, pada kata fih ini terdapat tanda titik 2 yang kedua, jadi harus diwakofkan. Kemudian ada juga wakof saktah atau sering kita kenal dengan tanda saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa bernapas. Apabila terdapat tanda wakof, maka yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak sehingga memutus bacaan, tetapi tidak diperbolehkan bernapas. Nah, contohnya ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi, Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kita berhenti sejenak pada kata bal, tapi tanpa mengambil napas. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian ada juga wakof mutlak. Nah, artinya harus berhenti. Maka apabila kita menemukan tanda wakof mutlak pada bacaan, maka kita diharuskan berhenti. Nah, contohnya terdapat pada Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Nah, seperti ini ya, kita diharuskan berhenti. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Nah,
Ini juga terdapat wakaf mutlak. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk wasol atau melanjutkan bacaan. Kemudian ada juga wakaf murokhos. Nah, artinya tidak berhenti selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan napas karena panjangnya suatu ayat, maka kita meneruskan bacaan. Nah, contohnya ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Nah, jadi tandanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ketika bertemu wakaf muharakas ini kita harus melanjutkan bacaan min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian ada juga wakaf mujawaz. Nah, artinya diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda wakaf mujawaz ini, maka kita dianjurkan untuk melanjutkan membaca. Jadi tidak dianjurkan untuk mewakafkan bacaan. Contohnya seperti ini, wakaf mujawaz. Nah, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 185 contohnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi, ketika bertemu wakaf mujawaz, kita dianjurkan untuk mewasolkan atau melanjutkan bacaan, bukan bikumul usr. Jadi bacanya bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian ada juga al-waqfu mustahaf, anjuran untuk berhenti. Jadi wakafnya seperti ini. Nah, contohnya ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Jadi kita dianjurkan untuk berhenti ketika ada wakaf seperti ini. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tentang tanda-tanda wakaf dan pembagiannya terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.